Jalan. Biar sehat. Makan, makan. Alam memang memberi banyak manfaat. Terkadang, alam juga menjadi arena bermain bagi sebagian anak-anak, terutama anak-anak suku Bajo. Sampan atau perahu kecil memang sering digunakan masyarakat suku Bajo untuk mencari ikan di laut. Tapi bagi anak-anak suku Bajo, sampan, perahu kecil, dan laut sudah menjadi arena bermain yang menyenangkan. Tuh lihat, seru banget kan? Memang di sela-sela mencari ikan, anak-anak suku Bajo ini biasanya melakukan permainan adu balap sampan. Kayaknya aku merasa tertantang nih. Jadi pengen coba gimana rasanya adu balap sampan melawan anak-anak suku Bajo. Wah, anak negeri, perahu atau sampan ini biasanya digunakan oleh anak-anak suku Bajo untuk mencari ikan. Tapi untuk hiburan mereka, biasanya digunakan untuk balapan sampan atau balapan perahu ya. Iya toh? Iya toh? Ayo sudah kita balapan nih. Angkat. Ayo angkat. Perahu sampan yang dipakai lomba memang jenis sampan yang kecil seperti ini. Sampan ini lebih sederhana dan cenderung memiliki dasar yang lebih datar, berbeda dengan perahu yang dasarnya lebih cekung. Sampan di suku Bajo memang ukurannya lebih kecil dan hanya terdapat satu kayu penyeimbang. Saatnya kita beraksi. 1, 2, 3. Ayo meluncur. Ayo yang semangat dayungnya. Karena sampan ini kecil, jadi hanya muat 3 anak kecil dan 2 orang dewasa. Ternyata lama-lama pegel juga anak negeri. Lumayan kalau mendayung ini memang perlu tenaga lebih dan koordinasi yang baik antara pendayung di depan maupun di belakang. Biasanya, anak-anak suku Bajo akan bermain ketika sore hari pada saat laut sedang pasang. Memang anak-anak suku Bajo ini pada jago mendayung perahu. Aku sampai ketinggalan jauh nih. Salut deh buat anak-anak suku Bajo. Anak negeri, ternyata untuk balapan sampan seperti ini agak gampang-gampang susah karena butuh koordinasi antara pendayung yang di depan sama yang kontrol di belakang. Apalagi di sini pelampunya atau keseimbangannya cuma ada satu. Jadi agak-agak gampang buat terbalik. Sudah beberapa kali coba, ternyata hasilnya kalah-kalah juga. Memang selain jago menyelam, anak-anak suku Bajo ini mahir dalam mendayung perahu. Wajar sih kalau banyak yang bilang anak-anak suku Bajo merupakan anak-anak laut. Tapi habis mendayung, ternyata selain bikin capek, juga bikin lapar. Sudah ya anak-anak lombanya, aku mau cari makan dulu nih. Om, bikin apa? Bagus minum kayaknya. Lontar. Om, minta satu lagi boleh? Boleh, Bu. Oh ya, lempar Mi. Ternyata habis menari ala India bikin haus juga ya. Untungnya kita joget di sekitar pohon lontar. Jadi aman karena ada buah lontar yang menyegarkan. Bentuk buah lontar hampir mirip seperti kelapa. Warnanya hitam kecoklatan dan memiliki kulit yang keras. Anak negeri, buah lontar ini kalau dilihat sepintas mirip-mirip seperti kelapa. Namun yang membedakan itu adalah isinya. Karena ini tuh airnya tidak terlalu banyak seperti kelapa dan juga isinya tidak terlalu banyak juga, Om Di. Wah, makanya rasanya tuh masih sama-sama manis. Mirip-mirip seperti kolang-kaling juga. Kalau di bulan puasa, Di, biasa banyak. Dalam buah lontar ini rata-rata menghasilkan 3 buah daging. Dan dalam satu pohon bisa menghasilkan puluhan buah lontar.
Rasa buah lontar ini manis. Dagingnya mirip seperti buah kelapa dan teksturnya seperti kolang-kaling. Walaupun buah lontar ini tidak memiliki air yang banyak seperti air kelapa, tapi air buah lontar ini rasanya manis dan segar. Pas banget buat melepas dahaga. Wah, buah lontarnya sudah mau habis nih. Ya udah, sekarang biar aku saja ya Pak yang memanjat pohon lontarnya. Kalau di daerah Bone, untuk memanjat pohon lontar ini menggunakan alat yang dipasang di kaki. Setelah dipasang, langsung kita panjat pohon lontarnya. Tidak bisa. Sudah cukup. Aduh. Anak negeri, memang untuk memanjat pohon lontar ini punya keahlian khusus ya, Bapak. Harus orang-orang yang ahli yang bisa memanjat pohon lontar ini. Nah, untuk memanjat pohon lontar itu menggunakan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan ini pasu rempe. Nah, ini seperti ikatan yang terbuat dari batang daun lontar, dan yang satunya lagi menggunakan tangga atau tendreng. Menggunakan tendreng, kayaknya saya lebih cocok menggunakan tendreng saja. Kalau gitu, aku serahin saja deh sama ahlinya. Wah, memang beda kalau sama ahlinya. Sekali memanjat, langsung cepat menuju atas pohon. Kayaknya bapak ini ada titisan kerasakti deh. Bercanda ya Pak. Pohon lontar ini memiliki daun yang mirip seperti kipas. Pohon ini tumbuh subur di daerah yang curah hujannya rendah. Ada yang unik nih dari pohon lontar ini. Pohon lontar dibagi menjadi dua jenis. Ada yang jantan, ada yang betina. Untuk pohon lontar yang jantan biasanya berbunga namun tidak memiliki buah. Namun pohon lontar jantan menghasilkan air nira. Nah, kalau yang betina itu menghasilkan buah lontar. Nah, kalau yang kita panjat ini jenis pohon lontar betina ya anak negeri. Sekarang kita buat kapal. Iya, beneran buat kapal kok. Di sekitar pasir pantai daerah Bajo ini banyak yang membuat perahu ini. Berbeda dengan di Bulukumba. Para pengrajinnya membuat kapal penumpang yaitu perahu pinisi. Kalau di daerah Bajo, Kepulauan Bone, pengrajin kapal ini membuat kapal nelayan untuk menangkap ikan maupun cumi-cumi. Untuk membuat satu kapal ini diperlukan 4-7 bulan, tergantung besarnya kapal dan jumlah pekerjanya untuk membuat kapal. Untuk membuat kapal atau perahu yang bagus, harus memakai bahan kayu yang kuat. Contohnya, untuk membuat kapal pencari ikan tongkol ini, menggunakan bahan kayu besi. Kayu ini kuat dan tidak mudah hancur. Setiap bagian kapal harus dikerjakan dengan teliti dan hati-hati. Setiap kayu akan direkatkan satu sama lain agar dapat kuat menerjang laut. Anak negeri, Sulawesi Selatan memang menghasilkan banyak pelaut-pelaut handal. Apalagi di Semenanjung atau pesisir-pesisir Sulawesi Selatan itu banyak tempat pembuatan kapal. Sama seperti di Bajo ini, pembuatan kapal pagae atau kapal nelayan, kapal mencari ikan. Di Bulukumba juga ada di sana pembuatan kapal pinisi. Nah, pinisi ini biasanya digunakan untuk penumpang ya, abang buat jalan-jalan kayak begitu. Memang, daerah Sulawesi Selatan ini banyak melahirkan pelaut-pelaut tangguh. Hal ini terbukti dengan banyaknya kapal atau perahu yang dibuat di daerah Sulawesi Selatan. Sebelum masak, kita mau cari bahan dulu nih. Di daerah Kecamatan Taneta Riantang Timur ini, memang banyak tanaman maupun sayuran yang ternyata bisa dimakan. Tumbuhan yang mau kita cari biasanya tumbuh di sekitar persawahan dan perkebunan. Sini. Kiri. Ini. Bukan. Terus yang mana? Yang mana? Oh iya, yang mau kita cari itu tanaman daun cengkok manis. Daun ini banyak tumbuh di daerah Palete. Tanaman ini tumbuh liar di daerah perkebunan yang dekat dengan persawahan.
Nih, kenalin, namanya cangkok manis. Kalau sekilas daun ini mirip seperti daun katuk. Bedanya, daun ini agak besar dan ada bercak putih di tengah daunnya. Daun cangkok manis yang biasa dimakan itu daun yang masih muda seperti ini. Kalau daun tua akan berwarna hijau pekat. Kalau daun yang tua tidak bisa dimakan ya, karena rasanya yang pahit. Nah, daun muda ini yang bisa dimakan. Selain dijadikan sayur, ternyata daun cangkok manis ini dijadikan sebagai obat herbal oleh masyarakat Ternate Riang Timur. Dari dulu, daun cangkok manis muda ini dipercaya untuk mengobati sakit perut maupun gangguan pencernaan. Jadi kalau ada yang sakit perut, masyarakat Celuh langsung mencari tanaman cangkok manis di kebun. Anak negeri, ada 2 cara untuk mengkonsumsi cangkok manis. Yaitu yang pertama dengan cara dimasak, dan yang kedua bisa dimakan langsung. Namun perlu diketahui yang dimakan langsung ini adalah daun cangkok manis yang masih muda. Nah, ini berkhasiat sebagai obat juga toh. Nah, ini berkhasiat banget untuk obat gangguan pencernaan. Coba makan ya. Biasa punya penyakit perut, gangguan pencernaan tuh hilang toh. Wih, banyak ini toh? Iya, tapi harus lagi cari batang pepaya. Nih, ayo pergi cari. Mungkin di daerah lain banyak pohon pepaya, tapi yang biasa dicari kan bukan buah dan daunnya. Nah, kalau kita beda nih. Yang mau kita cari yaitu batangnya. Pohon pepaya mirip seperti pohon pisang di mana di setiap bagiannya bisa dimanfaatkan maupun diolah menjadi makanan. Kalau mengolah daun maupun buah pepayanya sih sudah biasa banget ya. Tapi kalau batangnya, ini baru unik banget anak negeri. Langsung saja kita tebang pohon pepayanya. Memang untuk mendapatkan batang muda pepaya ini harus menebang 1 pohon pepaya. Soalnya bagian batang muda pepaya ini ada di bagian pucuknya. Jadi yang bisa diolah bukan batang yang keras ini ya, melainkan batang muda di pucuk pohon pepaya. Anak negeri, yang diolah dari pohon pepaya bukan cuma buah dan daunnya, tapi ini dia, pangkal pohonnya juga. Itu bisa dimakan dan diolah menjadi masakan juga ya, Mon? Wih, rasanya seperti apa itu, Dik? Kayak ubi, bukan? Bukan? Kalau gitu kita masak anak negeri. Ayo, angkat nih! Sip lah, daun cangkok manis sudah ada, batang pepayanya juga sudah didapat. Sekarang kita pulang ke desa yuk, buat cari tahu cara mengolah 2 bahan ini. Hai, ani malah mau bu coba. Iya. Sandrai do keliki. Ya, potong-potong dulu berarti. Iya. Kalau di daerah Celuh, batang pepaya dan daun cangkok manis bisa dibuat olahan batang kaliki sambal cobe. Bikinnya gampang anak negeri. Untuk bahan utamanya ada daun, buah, dan batang muda pepayanya. Semua bahan tadi dipotong menjadi lebih kecil. Untuk daun pepaya bisa langsung dipotong seperti ini. Kalau semua sudah dipotong, tinggal kita rebus dengan air yang mendidih. Daun pepaya memiliki rasa yang pahit, sedangkan batang pepaya masih terdapat getah. Tapi Dandi Widi punya solusi. Ada cara untuk menghilangkan rasa pahit dan getah pada batang muda pepayanya. Anak negeri, ada tips menarik nih untuk mengolah daun pepaya dan juga batang pohon pepaya agar rasanya tidak pahit dan juga getahnya hilang ya Tante ya? Nah, biasanya masyarakat Bone sendiri, khususnya suku Bugis, menggunakan ini dia, cempah, dan juga garam. Biar hilang tadi. Wih. Masyarakat di Bone memang mempunyai cara untuk menghilangkan rasa pahit pada daun maupun batang pepaya, yaitu salah satunya dengan merebusnya dengan cempah atau lebih dikenal dengan asam jawa dan asam garam secukupnya. Rebus sampai daun dan batangnya menjadi lebih lunak. Oh iya, jangan lupa sama sambal cobeknya nih. Untuk bahan-bahannya ada cabai rawit merah, tomat, garam, dan terasi. Kita ulek bahan-bahan tadi sampai menjadi halus. Setelah itu, kita tambahkan perasan jeruk nipis.
Lalu terakhir baru dimasukkan daun kemangi dan daun cangkok manisnya. Setelah itu diulek kembali sampai semuanya tercampur. Wah, batang, daun, dan buah pepayanya sudah lembek nih. Tandanya sudah matang. Langsung kita angkat dan langsung kita sikat. Kita coba, ambil. Batang kaliki sambal cobe ini merupakan makanan yang sederhana dan mudah dibuat. Gak heran kalau makanan ini sering dibuat untuk dijadikan bekal ke kebun maupun ke ladang. Batang kalikinya benar-benar empuk dan getahnya sudah hilang. Daun pepayanya juga tidak terasa pahit lagi. Apalagi kalau dimakan dengan sambal cobe. Rasanya jadi semakin pedas. Daun cangkok manisnya rasanya mirip seperti daun katuk, tapi ada sedikit rasa pahit. Anak negeri, betul sekali kalau memang batang kaliki ini kalau dimasak dengan garam sama apa lagi tante tadi? Cempa. Itu pasti rasanya sudah hilang. Pahit, getahnya juga hilang. Makan sekarang rasanya lebih gurih anak negeri. Sama seperti buah dan daunnya, batang pepaya juga memiliki kandungan yang baik bagi tubuh. Salah satunya kaya akan protein dan serat. Jadi, bagus untuk pencernaan maupun metabolisme tubuh. Gimana? Keren kan anak negeri? Yang kalian lihat bukan koboi insaf ya. Tapi joki kuda yang ada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kuda-kuda ini merupakan kuda-kuda yang disiapkan untuk lomba pacuan kuda yang ada di Kabupaten Bone. Seperti kuda-kuda pacuan pada umumnya, sebelum mengikuti lomba, kuda-kuda ini harus dirawat dan dilatih terlebih dahulu. Biar nggak penasaran, langsung saja kita ke kandang kudanya deh. Kuda-kuda yang biasa ikut lomba atau pacuan kuda biasanya kuda-kuda yang berasal dari Jeneponto. Kuda-kuda dari Jeneponto memang terkenal sebagai kuda pacuan karena kuda dari Jeneponto memiliki bentuk tubuh yang kekar dan fisik yang kuat. Tuh lihat, badan kudanya kekar banget kan? Tidak heran kalau kuda-kuda di Sulawesi Selatan ini sering dimanfaatkan tenaganya untuk membawa hasil panen sawah atau kebun, ataupun menjadi alat transportasi. Untuk pakannya sama seperti kuda-kuda pada umumnya, yaitu dedak maupun rumput gajah. Kalau sudah mau bertanding dikasih rumput. Kalau terlalu sering dikasih rumput membuat kudanya terlalu gemuk dan tidak kekar. Jadi pemilihan pakan juga penting untuk persiapan kuda mengikuti lomba. Biasanya kuda dikasih makan 2 kali sehari, yaitu di pagi dan sore hari. Setelah diberikan pakan, baru kita bersihkan dan beri pijatan. Anak negeri, kuda-kuda ini sebelum dilakukan pelatihan atau sebelum bertanding biasanya diberikan pakan ya, Pak ya? Nah, diberikan pakan, lalu dimandikan, habis itu dipijit ya, Pak. Habis dipijit, baru deh kita langsung ke pertandingan. Betul? Betul, anak negeri. Pijatan pada kuda akan membuat kudanya menjadi lebih rileks dan tenang. Jadi kudanya nanti akan mudah diatur. Setelah dipijat dan diberi makan, saatnya kudanya dilepaskan ke lapangan yang luas. Di lapangan ini memang banyak kuda-kuda yang sengaja dilepas. Tujuannya agar kuda tidak mengalami stres dan sekaligus untuk mencari makan. Di lapangan rumput yang luas ini menjadi arena yang pas untuk melatih kuda-kuda sebelum bertanding. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, biasanya mengadakan lomba pacuan kuda ketika masa panen raya tiba. Jadi setelah panen padi, biasanya akan dilaksanakan lomba pacuan kuda di daerah persawahan yang sudah dipanen. Nah, karena sebentar lagi musim panen tiba, jadi kuda di Bone harus dilatih agar siap untuk bertanding nanti.
Jadi kuda-kuda di sini belum bertanding ya, hanya latihan dan pemanasan saja. Kuda ini awalnya memang sulit untuk diatur. Tetapi berkat latihan yang rutin, kuda-kuda ini bisa patuh dan siap untuk bertanding. Di daerah Bone, pemilik kuda biasanya akan memiliki joki kuda untuk menunggangi kudanya pada saat pertandingan. Nah, sekarang aku coba lagi buat tunggangin kudanya. Ternyata sulit juga untuk menunggangi kuda. Sepertinya aku nggak berbakat buat jadi joki kuda anak negeri. Lari! Anak negeri, memang untuk mengontrol kuda ini atau menunggangi kuda ini agak gampang-gampang susah. Apalagi kalau kuda betina. Jadi kalau kuda betina itu jarang sekali digunakan untuk perlombaan atau pertandingan kayak gini. Ayo, ini aja susah. Jalan! Sekarang kita coba kalau kuda itu ditunggangi dengan joki kuda. Wah, ternyata kelihatan bedanya ya. Ketika sama joki kuda, kudanya bisa berlari cepat. Seolah-olah kudanya tahu keinginan dari joki kuda. Tapi untuk menjadi joki kuda, perlu waktu dan banyak latihan dengan kuda agar bisa mahir seperti bapak ini. Nah, anak negeri, kalau zaman dulu kuda itu sebagai alat transportasi utama. Namun sekarang kuda banyak digunakan sebagai apa Om? Biasa lomba ini? Ya. Biasa digunakan untuk lomba di suku Bugis ini. Ya, betul banget. Pada dasarnya, semua hewan dapat dijinakkan, asalkan harus terbiasa dengan keberadaan manusia. Begitu pula kuda ini harus terbiasa dengan keberadaan manusia. Masih di Kabupaten Bone, kali ini aku lagi di daerah Palete. Daerah ini memiliki lahan yang berbukit dan banyak perkebunan. Tuh lihat, sekarang aku lagi di kebun kacang panjang nih. Pas banget nih ibu-ibu di sini, merupakan petani kacang panjang. Kebetulan kacang panjang ini sudah siap panen. Kacang panjang merupakan tanaman yang bisa tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Biasanya petani Palete menanam kacang panjang di awal atau akhir musim hujan. Tanaman kacang panjang biasa akan berbunga pada umur 30 hari. Ketika sudah masuk hari ke-45, nah baru kacang panjang ini siap untuk dipanen. Kalau di daerah Palete ini memang kalau panen bareng ibu-ibu seperti ini. Untuk memanen kacang panjang ini hanya menggunakan pisau, gunting, dan wadah untuk menyimpan kacang panjang. Bisa juga pakai tangan kosong, tapi harus berhati-hati memetiknya ya. Memetiknya harus di bagian ujung kacang panjangnya. Kalau tidak di bagian ujung, nanti kacang panjangnya tidak tumbuh lagi. Panjang-panjang begini sih. Anak negeri, untuk menanam kacang panjang seperti ini ada beberapa kendala atau kesulitannya. Salah satunya yaitu sumber air. Nah, kacang panjang itu akan bertumbuh sangat pesat kalau dekat dengan sumber air. Apalagi di sini tuh banyak hamanya. Salah satunya ini anak negeri. Ada bekicot. Nah, bekicot dan semut itu juga salah satu hama untuk kacang panjang. Tuh lihat, kacang panjangnya seger-seger banget ya. Karena dipanennya sama banyak orang, jadi nggak kerasa sudah banyak saja nih kacang panjangnya. Santai, banyak ini kacang panjangnya. Sini saya bantuin. Oh, sudah dipanen begini toh kacang panjang. Biasanya itu ada tradisinya. Tradisi apa itu? Tradisi Malanca. Malanca? Iya. Ayo. Penasaran, tradisi Malanca itu seperti apa? Ayo, kita mau lihat, Non. Ayo. Ayo. Wah, ada apa tuh rame-rame? Oh, ini yang namanya tradisi Malanca. Memang ya Indonesia memiliki banyak tradisi unik. Salah satunya tradisi Malanca atau adu betis. Untuk mengakhiri masa panen raya sekaligus untuk ucapan syukur atas hasil panen yang didapat, masyarakat Sulawesi Selatan melakukan tradisi Malanca. Umumnya Malanca dilakukan oleh masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja. Malanca ini sebenarnya merupakan permainan tradisional yang biasa dilakukan sekumpulan pria dengan diiringi oleh tabuhan gendang.
Kalau cuma nonton saja nggak seru. Sekarang aku coba mau ikut tradisi malanca juga ah. Malanca berasal dari kata lanca yang berarti menyepak menggunakan tulang kering. Walaupun terlihat mudah, tapi tetap malanca ini ada aturan yang harus dipatuhi. Salah satunya menyepak atau menendang tidak boleh asal. Sasarannya itu harus bagian kaki atas tumit dan tidak boleh menendang di atas betis atau ke tulang kering karena bisa membuat cedera kaki. Salim. Udah ya. Anak negeri, malanca atau adu betis ini memang harusnya dilakukan oleh profesional karena harus ada tekniknya, ada teknik khususnya juga untuk melakukan malanca ini dan ada peraturannya. Peraturannya tuh nggak boleh menendang di bawah betis. Jadi antara sini nih, itu yang harus ditendang dan tendangnya nggak boleh menggunakan tulang atas, tapi menggunakan sini sandinya. Dua orang dari masing-masing tim inilah yang nantinya akan menjadi penendang dan pemasang kuda-kuda. Satu wasit yang akan memastikan kuda-kuda pemain agar tidak jatuh saat betisnya ditendang kaki lawan. Tradisi malanca ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan kaki setiap pemain dan mengingat jasa leluhur yang telah menjaga kerajaan Bone. Bahkan, dulu tentara kerajaan Bone sering melakukan tradisi malanca ini ketika sedang dalam perjalanan menuju medan perang. Tradisi malanca ini memiliki makna yang mendalam. Salah satunya, nilai kebersamaan yang tercermin dari kebersamaan masyarakat setempat saat memeriahkan tradisi ini. Ini adalah makanan khas Sulawesi Selatan yang biasanya dimakan langsung atau dengan lalapan. Nah, anak negeri, bukan cuma dengan lalapan, tapi dimakan juga dengan kacang panjang, ada timun, ada wortel, dan ada yang lainnya. Wah, makanya rasanya tuh nanti asam sekali. Nah, sekarang kita bagi tugas saja ya. Soal ikan, biar aku yang urus. Untuk bumbu parape dan acar kacang panjangnya aku serahkan ke ibu-ibu. Untuk ikannya, yang kita pakai itu ikan lamuru atau lebih dikenal sebagai ikan kue. Kalau sudah, lanjut kita buat bumbu parapenya. Sebenarnya untuk bumbu parapenya hampir sama dengan ikan bakar pada umumnya. Bedanya ada tambahan kemiri yang cukup banyak dan sedikit ketumbar dan merica. Setelah bumbu-bumbu ini halus, baru tambahkan kecap manis. Lalu aduk hingga merata. Sip lah, sudah jadi nih bumbu parapenya. Oh iya, hampir lupa, acarnya belum dibuat. Untuk bikinnya nggak ribet, hampir sama seperti membuat acar pada umumnya. Bedanya acar untuk ikan bakar parape ini ada tambahan kacang panjang, bawang merah, dan bawang putih. Semua bahan tadi kita campur jadi satu. Sebelum diaduk, tambahkan sedikit garam dan cuka tentunya. Kalau sudah, aduk deh hingga tercampur semuanya. Sekarang saatnya kita bakar ikannya. Oh iya, jangan lupa dioles bumbu parapenya yang sudah dibuat tadi. Mengolesnya harus merata ya, agar bumbunya meresap sampai ke dalam daging ikannya. Anak negeri, ikan bakar parape ini mirip-mirip saja seperti ikan bakar pada umumnya. Namun yang membedakan ikan parape dengan ikan bakar yang lain karena di sini menggunakan bumbu kemiri. Itu dia yang uniknya, apalagi dia ini banyak rempah-rempahnya. Makanya rasanya lebih enak, lebih mantap. Tapi ikan bakarnya ini harus menggunakan ikan laut, tidak bisa ikan air tawar ya Tante? Jangan lupa anak negeri, setelah dibalik dibumbuin lagi ya, biar rasa ikan bakar parape ini menjadi lebih enak tentunya. Kalau sudah matang, langsung sajikan acar kacang panjang. Menggoda banget anak negeri. Ciri khas bumbu parape ini bumbunya kental mirip seperti sambal. Ikan bakar bumbu parape enak banget. Bumbu olesnya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikannya. Bagaimana ya? Apalagi pas dimakan dengan acar kacang panjang. Ada rasa gurih,
asam, dan sedikit pedas. Pokoknya makin nambah kenikmatannya. Anak negeri, jenis makanan yang dibakar seperti ayam maupun ikan itu memang sangat enak untuk dinikmati. Namun harus berhati-hati saat membakarnya. Jangan sampai hangus atau gosong seperti ini. Karena di dalamnya itu ada zat karsinogenik penyebab kanker. Makanya kalau bakar ikan itu harus rajin dibulak-balik, biar dilihat sudah hangus atau belum, toh. Habis itu bisa dimakan. Kayak gini. Enaknya.